Hai semuanya, selamat datang kembali di Mari Info. Pada video kali ini, kami akan mengajakmu untuk berhenti memikirkan omongan orang lain, dan segera ambil kendali hidupmu dengan fokus pada kunci hidup yang akan kami bahas dalam video ini. Mari simak video ini sampai selesai. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa terkekang bukan oleh penjara atau ikatan tali, melainkan oleh kata-kata yang kita dengar. Tentu bukan sembarang kata-kata, tapi omongan orang lain tentang siapa kita, apa yang kita lakukan, dan bagaimana seharusnya kita hidup. Seringkali, suara-suara dari luar itu lebih lantang daripada suara hati kita sendiri. Dan ironisnya, kita lebih percaya pada mereka daripada pada diri kita sendiri. Saat ini kita mungkin hidup di tengah masyarakat yang cepat memberi label, dan lebih suka menilai daripada memahami. Ketika kita membuat pilihan yang berbeda, pandangan sinis dan komentar menyudutkan datang silih berganti. Kita pun mulai ragu, dan bertanya-tanya dalam pikiran kita, apakah diriku salah? Padahal, bisa jadi kita hanya sedang jujur pada diri sendiri. Masalahnya bukan pada mereka yang berbicara, tapi pada kita yang terlalu memberi ruang bagi suara mereka untuk mengatur hidup kita. Kita membiarkan persepsi orang lain menjadi kompas hidup, padahal merekalah yang tak pernah berjalan sejauh kita. Kita sering lupa bahwa mereka tidak tahu perjuangan kita, luka kita, atau cita-cita kita. Inilah dilema eksistensial yang diam-diam menghantui banyak orang, yaitu ketika kita ingin hidup merdeka, tapi takut tidak diterima. Ketika kita ingin menjadi diri sendiri, tapi takut dicap berbeda sendiri. Disinilah masalah itu bermula, yaitu ketika eksistensi kita bergantung pada validasi eksternal, bukan pada pemahaman diri yang sejati. Dalam pandangan filsafat eksistensialisme, khususnya menurut Jean Paul Sartre, manusia adalah makhluk yang terkutuk untuk bebas. Artinya, kita punya kebebasan penuh untuk memilih jalan hidup sendiri, namun kebebasan itu datang bersama tanggung jawab dan kecemasan. Salah satu kecemasan terbesar manusia adalah apa yang dikatakan orang lain, baik itu penilaian, ajakan, kritik ataupun saran yang berlebihan. Sartre menyebut ini sebagai the loop, yaitu tatapan orang lain yang membuat kita merasa diawasi dan dihakimi, sehingga kita tidak lagi otentik. Jika kita terus-menerus hidup di bawah tatapan itu, kita akan kehilangan esensi diri. Filsuf lain seperti Epictetus dari tradisi Stoik juga pernah berkata, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Ketika orang lain berbicara tentang kita, sebenarnya itu bukan masalah. Masalahnya adalah ketika kita bereaksi secara berlebihan terhadap komentar itu. Dalam kerangka stoicisme, kita harus membedakan antara hal yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran dan tindakan kita, dan hal yang tidak bisa kita kendalikan, yaitu omongan orang lain. Pernah nggak kamu disuruh mengikuti omongan teman saat ingin melakukan tindakan, atau mengambil keputusan dalam hidupmu? Bayangkan ada seseorang yang ingin menjadi pelukis, namun teman-temannya menganggap itu mimpi yang tidak realistis. Jika ia mengikuti suara teman-temannya, ia mungkin akan bekerja di kantor dengan gaji tetap, tapi hatinya hampa. Namun jika ia setia pada panggilan jiwanya, meskipun jalan hidupnya tidak dimengerti banyak orang, tapi ia bisa hidup dalam keutuhan diri. Filsafat mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hidup yang selaras dengan nilai-nilai batin, bukan dengan harapan sosial atau orang sekitarmu. Permisalan lain, lihatlah tokoh-tokoh besar dalam sejarah seperti Socrates, Buddha, atau bahkan tokoh modern seperti Nelson Mandela. Mereka semua sudah pernah menghadapi kritik, fitnah, dan penolakan dari masyarakat pada masanya, tapi mereka tetap berdiri di atas prinsip mereka. Mengapa mereka begitu? Karena mereka sadar bahwa nilai hidup bukan ditentukan oleh penilaian sesaat dari orang lain, tapi oleh keberanian untuk hidup sesuai hati nurani. Membebaskan diri dari omongan orang lain bukan berarti menjadi egois atau keras kepala. Justru, itu adalah bentuk kedewasaan dan keberanian. Ketika kita benar-benar mengenal diri, kita tak lagi lapar akan pujian, dan tak mudah tumbang oleh cemoohan. Kita menjadi seperti pohon yang akarnya menancap kuat ke dalam tanah, tidak mudah goyah meski diterpa angin ribut.
Hidup ini terlalu singkat untuk dijalani berdasarkan ekspektasi orang lain. Kita adalah pengarang dari kisah hidup kita sendiri. Dan tidak ada yang lebih tragis daripada mengakhiri hidup dalam penyesalan karena terlalu sibuk menjadi versi orang lain, bukan diri sendiri. Di akhir video, kami memberikan afirmasi positif yang bisa kamu ucapkan berulang-ulang sebelum tidur, agar hidupmu lebih baik. Aku tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi siapapun. Aku hidup untuk menjalani kebenaran dalam diriku sendiri. Aku bebas, dan kebebasan itu adalah kekuatanku. Ulangi, aku tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi siapapun. Aku hidup untuk menjalani kebenaran dalam diriku sendiri. Aku bebas, dan kebebasan itu adalah kekuatanku. Semoga video tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe, serta share ke teman atau media sosial. Sampai jumpa di video berikutnya.